Tenang, tugas Ini itu gua sambil belajar tuh duniawi. Apa? Gimana gimana? pesan guru kerjain dah. Apa yang guru Guru-guru kerjain? paling malas ngerjain RPP dah kayaknya. Tidak hanya guru, guys. Saya juga. Maksudnya bikin RPP. Saya tuh bukan males sebenarnya, Ya, cuman ya kayak sama Royhan sih. aja Ya keteteran. setuju sih. Ngeles aja ya saya. Aduh. Maaf ya, saya juga emang tidak karena itu tuh sempurna. dikerjainnya nggak cukup sehari, beneran Betul. Dan kita tuh harus nggak paham cukup sehari banget kan itu. kan. Iya bener Ron. Materinya gimana, Bener metodenya Ron. mau kayak gimana, asesmennya mau gimana. Nah, tuh curhat dong. Saya juga. Belum indikator-indikatornya, Bener. indikator belum pas Gitu ya belum lagi kehidupan. ini PR sih itu mau, para pendidik iya, belum lagi dan settingnya pengajar. gimana, brainstormingnya gimana, introduction to the lessonnya gimana, musik. Seru itu Royhan. Nggak pusing, seru insya Allah. Ya, jangan dibikin Mantap lah. pusing. Pokoknya walaupun sibuk kayak gimana harus multitasking, harus punya satu hari bener-bener buat Bayangkan semua rehat. tantangan. Tapi tetap kalau tantangan terus-terusan pusing kita bisa meledak. Jadi kita tuh harus ada satu hari atau dalam sehari tuh ada beberapa menit untuk rehat. In order untuk nggak jadi Aduh, nah insane. itu rehatnya saya langsung break tidur. Ya nggak apa-apa, itu juga bagian dari rehat, nge-recharge Tidur energi. tidurnya sekuat tenaga ya Raya. Nggak tanggung-tanggung. Kuat tenaga lah. Nah ini udah mulai banyak nih, kita sambil ini ya, sambil mulai aja ya. Saya kebetulan mau membahas karena kemarin kan minggu lalu asinkronus ya, itu jujur aja karena sayanya nggak bisa sinkronus pada saat itu saya ada nikahan keluarga dekat gitu, jadi saya nggak bisa mantau. Makanya WhatsApp juga kan tidak fast response itu karena lagi ribet pada saat minggu lalu. Nah sekarang kita mulai bahas yang book creator yang saya sempat kirim ya di minggu lalu. Di sini selain Putri ada yang nggak bisa kebuka book creatornya atau bisa kebuka? Aman? Ya anggap aja aman ya. Soalnya saya Saya Bu, siapa tuh saya tuh? Ebi, kemarin coba buka nggak bisa. Oh gitu. Yang lainnya gimana? Hana bisa Hana, Habsah. Isma, Hana, Habsah, Sahrul bisa nggak Sahrul? Saya bisa Miss. Oh berarti ada yang Bisa bisa, Miss. ada yang nggak bisa ya. Oke, Gitu try. Isma juga. oke. Isma, nah ini, Kemarin udah coba refresh gitu kan. belum bisa ya. Coba ya. Ini sebetulnya yang bagi yang belum bisa mengakses. Ini tampilannya seperti ini. Coba saya full screenin dulu ya. Nah tampilannya seperti ini. Ini baru draft ya bukunya, jadi memang belum lengkap gitu. Nah, kita masih mau bahasin tentang chapter 1 karena ruhnya ya, ibarat manusia itu punya ruh. Nah, ruhnya academic writing itu adalah di paraphrasing sama summarizing. Itu ruhnya. Dua hal itu aja. Makanya di chapter 1 ini saya akan mungkin bawel banget di dua aspek itu ya, di summarizing dengan paraphrasing. Dan kemarin juga kebetulan UTS-nya ini ya, summarizing. Kalau misalnya Anda perhatikan itu UTS yang kemarin artikelnya saya ambil semua dari National Geographic. Artikelnya National Geographic ada yang tentang aktivis lingkungan kalau ada yang masih ingat. Terus tentang vaksinasi pertama di kamp pengungsian. Nah itu karena kebetulan memang itulah yang jadi concern saya sebagai manusia. Jadi ya itu ya, dosen itu tidak terlepas dari ideologi. Nah itu ideologi saya adalah saya concern sama isu-isu refugee, isu-isu sesuatu yang berhubungan dengan arkeologi, isu-isu yang berhubungan dengan kemanusiaan. Nah itu mungkin yang akan banyak Anda temukan di teks-teks yang saya provide. Jadi ya ini disclaimer dulu aja.
Nah, chapter 1 ini kita akan mengcover isu mengenai paraphrasing dengan summarizing. Jadi bentar ya, saya sambil lihat admission ke Google Meet dulu, takut ada yang belum di-admit. Nah, jadi maaf ya. Jadi begini, kita akan bahasin tentang persuasive text ya. Persuasive text ini nggak cuman teks iklan, nggak cuman brosur gitu ya. Tapi persuasive text ini juga termasuk diantaranya adalah nanti skripsi ya, skripsi Anda juga nanti masuknya ke jenis persuasif, karena dalam skripsi itu Anda mengorganisir atau menyusun teksnya itu menyusun teksnya itu untuk persuade pembacanya untuk kira-kira ngikutin lah argumen Anda gitu. Jadi persuasive text itu merupakan bagian dari academic writing. Nah, karena kita dari 2 semester lalu memang berusaha memasukkan unsur SFL dalam kelas writing, maka kita melihat writing apapun bentuknya, mau itu essay writing, mau academic writing, mau paragraph writing, kita melihatnya dari sisi fungsionalnya. Apa sih fungsi dari penulisan tersebut gitu. Jadi functional stage-nya atau genre-nya yang mungkin banyak sekali dibahas oleh Abah Elih di mata kuliah Critical Discourse Analysis, genre. Nah, di genre ini kita masukkan bahwa genre ini merupakan bagian dari persuasion ya, atau persuasi. Fungsinya apa? To persuade readers to take your stance of argumentation. Jadi untuk meyakinkan pembaca mengenai argumen yang Anda sampaikan dalam teks tersebut. Nah, dalam setiap writing, actually generally speaking di semua jenis esai itu biasanya unsurnya, strukturnya itu ada introduction, body, and conclusion pasti ya. Nah, apalagi di academic writing gitu. Nah, cuma bedanya dalam academic writing ini introduction-nya itu Anda nggak langsung jebret ngomongin apa yang ingin Anda omongin. Misalnya katakanlah Anda mau ngomongin mengenai analisis teks gitu misalnya ya, kayak kemarin di mata kuliahnya Critical Discourse Analysis, di UTS-nya Critical Discourse Analysis, misalnya Anda mau ngebahas analisis teks. Di introduction ini biasanya Anda nggak langsung teks pertama berisikan A, B, C, D, nggak langsung analisis, tapi Anda pelan-pelan introduce dulu. Here you usually indicate how you will approach, bagaimana Anda akan membahas satu topik atau mengcover satu topik ya, and provide a statement of the main argument, dan memberikan argumen utama atau kita sebutnya thesis statement, atau sebenarnya kalau dalam essay writing kita sebutnya topic sentence gitu, atau main idea-nya itu apa sih gitu. Jadi misalnya gini, mirip sama kata pengantar nggak, Miss? Beda. Kalau kata pengantar itu nggak ngomongin inti dari tulisannya. Kalau introduction tuh seperti ini contohnya, misalnya di tulisan ini saya mau membahas mengenai perbedaan fungsi dari teks percakapan dengan teks tulis gitu. Misalnya introduction tuh ngejelasin ke pembacanya Anda mau ngapain di tulisan ini gitu. Saya mau menganalisis 2 teks ini misalnya karena ingin memberikan gambaran kepada pembaca bahwa ternyata di bawah satu tema payung yang sama, teks itu bisa disampaikan dalam 2 bentuk yang sangat berbeda. Bentuk pertama adalah teks lisan, bentuk yang kedua adalah teks tulisan. Nah, baru teks pertama ini kalau kita mengacu pada teks UTS-nya Critical Discourse Analysis ya, misalnya teks pertama yaitu teks lisan, fungsinya adalah apa gitu. Terus bentar 1 menit oh nggak jadi. Jadi teks pertama misalnya teks lisan itu teks lisan itu fungsinya apa sih? Disampaikannya seperti apa sih? Karakteristiknya seperti apa sih? Misalnya ya, karakteristiknya menggunakan bahasa sederhana, misalnya tidak menggunakan kalimat kompleks.
atau terjadi dengan style bahasa kasual, misalnya seperti itu. Itu mulai masuk ke body. Tadi introduction cuman ngejelasin di tulisan ini saya pengen membandingkan teks lisan dengan teks tulisan gitu ya. Intinya sih seperti itu. Kalau body-nya mulai masuk, misalnya teks pertama begini analisisnya. Teks Berarti kedua review of point ya. Review of apa ya? sebenarnya introduction Review itu point. introduction itu Introduction. biasanya terdiri dari latar belakang kenapa kita menulis topik itu. Yang kedua adalah tujuan penulisannya apa, misalnya untuk menganalisis dua teks antara teks lisan, perbedaan antara teks lisan dengan teks tulisan. Nah, itu kan tujuan penulisan. Jadi introduction itu biasanya memuat background of the study atau alasan kenapa Anda pengen menganalisis itu atau menulis itu. Yang kedua adalah tujuan penulisannya itu mau apa. Gitu. Dua hal itu yang biasanya selalu ada di introduction. Begitu. Bisa diikuti? Oke. Oke, kalau di body atau badan tulisan, nah di sini Anda boleh memberikan subargumen ya atau argumen yang lebih terperinci mengenai each one linking explicitly or implicitly to your overall position. Sebetulnya di body ini Anda bisa mulai ya menganalisis. Pertama ini kan karena bentuknya persuasion ya atau argumentation lah, kira-kira ingin berargumen, makanya di sini badinya adalah provide sub arguments, memberikan argumen yang lebih terperinci yang bisa menunjukkan posisi Anda tuh sebenarnya di sebelah mana. Kalau kita bahas tadi ya barusan di introduction-nya kita bahas analisis teks, critical discourse analysis waktu UTS, itu sifatnya tidak persuading tapi informing. Jadi sebenarnya body-nya itu ini nggak apply ke critical discourse analysis. Kalau contoh body atau badan dari esai akademik dengan tema persuasion atau persuading ya, misalnya Anda pengen ngejelasin bahwa vaksin COVID itu sebetulnya penting, misalnya. Kenapa pentingnya? Jadi di introduction pertama, dalam tulisan ini saya bermaksud untuk memberikan argumentasi pentingnya kita untuk divaksin, misalnya seperti itu. Terus alasan saya membahas ini adalah karena saya merasa prihatin dengan kehabisan oksigen di berbagai rumah sakit di Bangkalan misalnya, atau dengan lonjakan kasus COVID yang terjadi di Kudus, misalnya seperti itu. Saya rasa penting bagi kita sebagai masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan dan divaksin, misalnya seperti itu introduction-nya, badinya. Nah, kenapa sih Anda itu pengen mengajak pembacanya untuk divaksin misalnya? Nah, Anda provide sub arguments karena pertama, vaksin misalnya bisa meminimalisir dampak kefatalan dari virus COVID bagi orang-orang yang punya komorbid misalnya seperti itu. Yang kedua apa? Dan seterusnya. Nah, itu di badinya. Makanya di sini saya bilang you provide sub arguments yang secara eksplisit maupun secara implisit itu menjelaskan posisi Anda ketika berargumen seperti itu, pro atau kontra, kira-kira seperti itu. Terus evidence, jangan lupa kalau academic writing itu bukan tulisan yang subjektif, artinya sudah pasti gaya penulisannya itu akan berjarak. Jadi supaya kenapa berjarak itu? Supaya kita pembacanya itu bisa melihat bahwa si penulis itu berusaha menampilkan tulisannya secara objektif, bukan secara subjektif. Karena memang heart of academic writing itu adalah you provide objective arguments, meskipun dengan perspektif subjektif gitu. Karena nantilah kita masuk ke sana itu belum saatnya. Cuman kira-kira ya harus objektif, makanya harus ada evidence, ada bukti. Buktinya apa? Kalau misalnya Anda pikir orang-orang tuh harus divaksin, misalnya karena vaksin bisa menurunkan misalnya tingkat fatalitas keparahan COVID-nya gitu kalau terkena virus gitu. Nah, Anda provide evidence-nya dari misalnya menurut WHO atau menurut penelitian dari universitas apa gitu, John Hopkins University, begini. Nah, itu ada evidence, selalu ada evidence yang harus yang kira-kira menguatkan argumen kita.
Kemudian further arguments and evidence may then be presented and evaluated. Kalau Anda punya evidence misalnya dari WHO gitu, katakanlah kan ada pro ada kontra gitu ya. Anda bisa menampilkan argumen tambahan gitu yang mengomentari evidence tersebut gitu. Tapi gitu misalnya menurut WHO begini. Misalnya Anda kurang yakin dengan pendapatnya WHO misalnya. Meskipun demikian atau meski di lapangan nyatanya begini, tapi tetap karena WHO ini penelitiannya dilakukan pada sekian juta orang, maka kita juga bisa lebih percaya gitu. Meskipun di lapangan sebagian kecil tidak sesuai dengan data tersebut, misalnya seperti itu. Makanya evidence yang objektif dan berimbang itu perlu. Jadi ketika Anda dapat dari external source gitu ya, external reference, jangan ditelan bulat-bulat gitu. Kalau misalnya menurut Anda itu valid, itu terpercaya, silakan gitu Anda dukung gitu data atau evidence dari external source tersebut. Tapi kalau misalnya ternyata Anda ingin menampilkan sisi yang jauh lebih objektif, Anda misalnya ngasih contoh di lapangan, ternyata sebagian kecil nggak seperti itu loh. Sebagian kecil ada juga yang di vaksin COVID tapi tidak mengurangi fatalitas misalnya, ya silakan Anda sebutkan. Tapi kalau dibandingkan dengan persentase yang lebih besar misalnya, itu tidak berarti bahwa tidak berlaku secara general, misalnya seperti itu. Terus setelah body ya ada conclusion. Nah, conclusion di sini ya you present the overall you present the overall summary of the arguments. Jadi di-summarize lagi argumennya di atas, misalnya di 2 paragraf sebelumnya. Kemudian weave the evidence together, merajut bukti-bukti yang Anda sebutkan tersebut together, but in a coherent manner. Jadi kan kalau Abah bilang di CDA, inti dari sebuah teks adalah sesuatu yang punya meaning yang utuh. Meaningnya tuh nggak terpotong-potong, meaningnya tuh utuh. Itulah yang dikatakan teksnya sama gitu ya. Dalam conclusion ini Anda merajut evidence dan argument demi argument secara utuh, sehingga tapi dalam bentuk yang lebih condensed gitu ya, di-summarize, sehingga nanti pembacanya tuh punya clue gitu bahwa tulisan Anda tuh akan ngomongin ini dan hasilnya seperti ini. Nah, si pembaca bisa menentukan, saya tuh mau lanjut baca apa nggak usah dibaca deh tulisannya Sahrul misalnya. Itu dari bagaimana Anda menampilkan introduction dan conclusion. Karena body of academic writing atau body of essay itu akan dibaca hanya jika introduction dan conclusionnya itu menarik hati pembaca kita gitu. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau di academic writing khususon di genre-nya jurnal artikel itu ada abstrak. Nah, abstrak itu yaitu gabungan dari kenapa tujuan penelitian kita apa, kenapa kita meneliti tersebut, dan nanti hasilnya seperti apa, sehingga nanti pembaca tuh bisa lanjut nggak sih pakai artikel tersebut untuk dijadikan referensi, misalnya itu dari abstraknya. Itu. Ini juga sama kalau di esai ya introduction dan conclusionnya yang dijadikan pegangan, mau lanjut baca apa enggak. Terus jangan lupa kalau di academic writing itu kita karena memparafrase, kita mensitasi artikel eksternal, itu biasanya ada daftar pustakanya atau bibliografi. Di sini ada yang tahu perbedaan daftar pustaka atau reference list dengan bibliografi apa? Atau baru pertama dengar apakah itu bibliografi? Baru dengar saya misalnya. Emang beda Miss ya? Setahu saya sama bibliografi sama daftar pustaka itu. Similar but not the same. Mirip tapi nggak sama. Kayak orang kembar, mirip tapi nggak sama gitu. Correct me if I'm wrong ya, karena I might be wrong ya. Silakan dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi setahu saya kira sama loh. Mirip tapi tidak sama. Bedanya kalau reference list adalah karya-karya atau resource eksternal yang betul-betul kita sitasi di dalam badan tulisan kita. Tapi kalau bibliografi itu biasanya daftar rujukan yang kita baca, misalnya sekilas, tapi tidak mesti diambil disitasi di dalam tulisan kita secara langsung. Bibliografi misalnya ensiklopedi, cuman menginspirasi gitu, tapi kita nggak sitasi. Kayak kasih footnote gitu kan ya. Footnote itu iya bisa jadi. Iya.
yang kalau bibliografi kan cuman referensi yang kita baca aja gitu kan. Betul. Sedangkan yang Reference list atau daftar Tapi pustaka kita nggak yang taruh di tulisan kita gitu. kita harus taruh nggak catatan harus kaki kita gitu ya taruh di tulisan kita. Jadi ada yang ditaruh, ada yang nggak ditaruh. Bibliografi itu ada yang cuman menginspirasi kita untuk nulis topik tertentu karena baca buku itu, tapi kita nggak sitasi gitu. Kita boleh masukin ke daftar Iya. bibliografi Oh. gitu. Tapi correct me if I'm wrong adanya kalau semuanya di daftar pustaka kan. biasanya kalau skripsi itu pakainya daftar pustaka. Tapi kalau buku ajar sangat-sangat memungkinkan pakainya bibliografi gitu kira-kira. Nah, ini sampai di sini yang sebelah kiri ini ada pertanyaan. Jadi intinya ketika Anda menulis akademik, susunannya gitu ya dari awal tuh jangan langsung jebret ngomongin apa yang ingin Anda omongin gitu, tapi Anda ngejelasin dulu ke pembaca, hai pembaca gitu. Saya kalau bahasanya lisan, ini loh saya tuh mau ngomongin pada acara ini, saya bermaksud untuk membahas isu ini. Saya membahas isu tersebut karena begitu begini. Nah gitu kira-kira kalau kita lisankan. Body silahkan, kan di introduction tadi udah dibahas nih kita mau bahas apa. Nah langsung body-nya itu supporting details atas apa yang sudah kita sebutkan di introduction gitu. Terus conclusion, simpulannya lah ya. Hasil conclusion itu ya sebetulnya conclusion tidak bisa dikatakan summary of the previous paragraphs that we provide in our text. Nggak bisa juga ya. Cuman ya intinya adalah conclusion itu kita menguatkan kembali apa yang sudah kita sebutkan di paragraf-paragraf sebelumnya. Karena ya kalau kita di conclusion summarizing juga, it's going to be very dense gitu, sehingga nanti pembacanya malah jadi boring, nggak jadi baca gitu akhirnya. Khawatirnya seperti itu. Terus di sini ada rhetorical purpose atau tujuan retoris ketika kita menulis. Kalau ini balik lagi ke kelas CDA karena sangat relevan dengan kelas academic writing kita ya. Jadi kalau sebuah teks itu bisa dipahami maknanya kalau dia koheren, kalau dia kohesif. Nah, rhetorical purpose itu juga ya bagian dari cohesive devices yang kita gunakan supaya teks kita itu memiliki makna utuh. Maknanya nggak terpotong-potong, maknanya nggak melompat-lompat, tapi runut dan mengalir. Nah, signposting conjunction-nya atau conjunction yang bisa kita gunakan untuk merajut textual metafunction kan kalau misalnya cohesive devices itu masuknya kalau di SFL tuh textual metafunction atau metafungsi tekstual yang kira-kira menjahit teks kita itu akan menjadi baju yang utuh gitu, makna yang utuh. Nah biasanya kalau temporal kita tahu lah ya, kalau temporal itu kan sesuatu yang berhubungan dengan tempo atau waktu ya. Kita bisa gunakan when, while, after, before. Ini afternya 2 kali, mungkin saya liar, then, dan lain sebagainya. Itu untuk menunjukkan temporal sign. Terus kalau causative itu bisa because, if, although, so that, therefore, dan lain-lain. Adversative atau adding information adversative atau oppositional arguments kita bisa pakai however, alternatively, although, nevertheless, while. Jadi while ini tidak hanya menunjukkan temporal ya, tapi while itu sometimes dia berfungsi untuk memaknai namun. Makanya dia ada juga di tab adversative. Ini berdasarkan penelitiannya Love tahun 1999. Ini kalau nanti lah saya jelasin. Nah, yang additive atau menambahkan informasi itu kita bisa pakai similarly and or incidentally. Itu contoh dari signposting conjunctions. Nah, ketika saya tulis di sini Love 1999.2 kira-kira maksud dan tujuannya apa sih gitu. Saya tuh menuliskan seperti ini. Mensitasi seperti ini. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Lama juga nggak apa-apa. Udah weh. Gimana? Gimana kalau ada love 99 berarti ini kan informasi ini saya sitasi dari Love, ini 6 orang ya. Dia karyanya dipublikasikan tahun 1999
dan diambil dari halaman 202. Halaman 202. Artinya apa kalau kayak gini? Biar nggak dikira plagiarism. Betul. Mm-mm. Selain itu, ini ada Ya, halamannya Biar jelas. biar jelas. Oh, betul juga. Nggak salah, referensinya betul. dapat dari situ. Apalagi? Taluk. Taluk. Nyerah. Taluk. Jadi, kenapa di sini ada nomor halamannya? Artinya saya tidak mengubah, memodifikasi, tidak merombak sama sekali dari tulisannya Love yang dipublikasikan di tahun 1999 di halaman 202. Ini signposting conjunctions ini saya copy paste dari Love. Kok copy paste nggak dibilang plagiat? Karena saya tampilkan di sini sumbernya. Saya nggak menganggap ini sebagai hasil karya saya, nggak, tapi saya menyadur dari Love gitu di halaman 202 gitu ceritanya. Jadi ada juga kan yang ketika mensitasi atau mengambil referensi dari external source itu nama penelitinya, terus tahun terbitnya misalnya, terus kurung tutup nggak ada halamannya. Itu bedanya apa dengan yang ada halamannya? Kalau yang ada halamannya kan copy paste ya, plek ketiplek gitu dari sumbernya, tidak ada modifikasi. Kalau yang nggak ada halamannya berarti kebalikannya. Yaitu apa kebalikannya? Hasil edit berarti. Hasil Modifikasi. Modifikasi. kita ambil, kita rombak dengan bahasa kita, tapi maknanya tetap kita Ini jaga di parafrase. parafrase. That's it. Nah, kalau yang ada halamannya itu disitasi langsung namanya, direct citation. Langsung. Dikutip langsung, betul. Kalau yang kita rombak, kita modifikasi, itu namanya di parafrase. Dan kalau kita memparafrase nggak perlu pakai nomor halamannya. Gitu kira-kira. Mm-mm. Ya. Ini sambil belajar referencing ya, atau cara mensitasi. Kira-kira seperti itu. Lanjut? Atau ada yang mau ditanyain? Lanjutnya jangan ragu-ragu gitu dong. Saya jadi takut nih. Beneran nih, lanjut. Udah lanjut dulu deh ya. Emangnya mau Nah, ini kita masuk ke paraphrasing dulu. Tadi kan chapternya judulnya ada summarizing and paraphrasing. Tapi kenapa menurut Anda paraphrasingnya saya taruh duluan, baru habis itu summarizing? Kenapa coba? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Karena kenapa ya kira-kira? Guys, are you still with me? Iya, Miss. Hadir, Miss. Screen sharingnya apa? Di layar Anda gambar apa? Tampilannya. Nggak ada. Gambar Nggak lagi ada. buka Google Meet. Jawaban yang sangat bagus sekali. Oh, ini gambarnya masih layar komputer saya ya, berarti. Bukan buku. Kalau yang ini buku, Iya. sekarang Iya. buku. Oh, Sekarang buku, oke. Layar sih, nggak buku. Iya, ini namanya multimodal book. Interaktif book. Nah, kenapa paraphrasing nih? Saya udah nanya sendiri, mau jawab sendiri ya. Kenapa paraphrasing duluan baru summarizing? Karena dalam melakukan summarizing, kita biasanya memparafrase dulu gitu hasil dari tulisan aslinya. Makanya paraphrasing ditaruhnya duluan. Karena paraphrasing first, summarizing after that gitu. Jadi paraphrasing itu apa? Paraphrasing is actually an act of rewriting text. Jadi menulis kembali sebuah teks dari other sources, dari sumber di luar tulisan kita, tapi mempertahankan makna.
kata kuncinya adalah mempertahankan makna. Mau dirombak pakai bahasa yang sangat puitis gitulah, tapi maknanya tetap terjaga, nggak masalah, itu masih termasuk ke dalam parafrase. Nah, effective paraphrasing is crucial. Kenapa saya gedein nih crucial? Karena memang ya ruhnya academic writing adalah paraphrasing. Makanya dia penting banget dalam academic writing to avoid plagiarism. Untuk supaya kita nggak dianggap plagiat. Ini saya paraphrase dari Bailey 2017, nggak saya tulis halamannya, berarti saya sudah parafrase. Anda boleh cari bukunya Bailey 2017, terus carilah kalimat yang saya tulis di sini, ini sama atau beda sama buku kalimat yang ditulis di bukunya Bailey di 2017. Bukunya judulnya An Introduction to Academic Writing for International Students kalau nggak salah. Silakan Anda cari. Kalau misalnya sama, berarti saya plagiat. Karena saya tidak menuliskan halamannya. Kalau sama, nggak saya ganti. Tapi kalau misalnya dimodifikasi, saya ubah, itu namanya saya memparafrase. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada citation ya. Jadi ketika Anda melakukan parafrase dari sumber lain, biasanya menggunakan citation. Dan citation itu bisa kelihatan seperti yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, saya mau nanya nih bedanya. Apa sih bedanya? Ini kan katakanlah sumbernya sama ya. Penulisnya Yasuda, terbitnya 2017. Tapi yang ini pakai according to Yasuda 2017. Yang ini Yasuda 2017 delineates that. Delineates itu menganalisis atau menginvestigasi, gitu sama ya. Investigates that atau observes that. Terus Yasuda observes. Apa sih bedanya yang pertama, kedua, dan ketiga? Kita mainnya rasa. Susah ya. Kita mainnya rasa. Rasa apa yang beda? Perasaan. Kalau yang pertama kan according to Yasuda, katanya Yasuda gitu. Kalau kalimat yang kedua, Yasuda menginvestigasi atau Yasuda menganalisis. Kalau yang ketiga, Yasuda mengobservasi. Ada yang bisa menebak? Lebih apa ya? Mungkin kalau yang udah di paraphrasing, yang udah di itu kan lebih situasionalnya tuh lebih apa ya? Lebih akrab atau gimana sih kesebutnya ya? Yang mana yang lebih akrab? Ngungkapinya yang udah di ini, yang udah dirubah gitu. Jadi rasa lebih nyampe gitu ke pendengar, ke apa ya? Pembaca. Ke target, ya ke pembaca gitu. Lebih kena aja gitu, nggak formal amat gitu, lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima gitu. Yang mana yang paraphrase? Yang mana yang iya. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang kedua kayaknya. Yang kedua. Oke. Kan kalau yang pertama pakainya according to, kalau yang kedua pakainya ya sudah analyze that, yang ketiga ya sudah observe that. Nah, bedanya apa sih dari segi rasa? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Taluk? Kalau yang pertama lebih familiar aja kalinya. Yang pertama lebih familiar. Oke. Dan juga lebih aklamasi banget gitu ya. Kalau kayak delineate itu kan gimana? Tapi kalau misalnya kita posisikan kita sebagai pembaca ya, tiba-tiba Sahrul misalnya nulis dalam tulisannya, menurut Miss Hikmah, beda nggak rasanya dengan lebih meyakinkan kan? Maksudnya lebih aklamasi. Ya, beda-beda. Nih, coba ya, bentar. Menurut Miss Hikmah, kan gitu ya. Yang pertama gitu kan. Menurut Miss Hikmah, kalau yang kedua, Miss Hikmah menganalisis bahwa, misalnya, bahwa critical discourse analysis adalah mata kuliah yang sangat menantang, misalnya. Terus, menurut Miss Hikmah,
CDE sangat menantang. Miss Hikmah menganalisis bahwa CDE adalah mata kuliah yang menantang. Terus yang ketiga, Miss Hikmah mengobservasi partisipasi siswa dalam CDE dan menyimpulkan bahwa CDE adalah mata kuliah yang menantang. Gimana menurut Anda kalau Anda sebagai pembacanya? Mendingan yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Menurut Miss Hikmah, CDE adalah mata kuliah yang menantang. Yang pertama. Yang pertama, oke. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Jadi gini, let me give you some Yang kedua dan context. ketiga lah. Oke, yang kedua yang ketiga. Let me give you some context. Gini, dalam tulisan akademik ya, ini konteksnya. Miss Hikmah, menurut Miss Hikmah, critical discourse analysis adalah mata kuliah yang menantang. Lah, kenapa Miss Hikmah argumennya mesti kita percayai? Emang apa pengaruhnya Miss Hikmah buat kita percaya bahwa CDE adalah mata kuliah yang menantang? Misalnya, kalau katanya menurut Miss Hikmah, menurut Miss Rika, menurut Miss Reni, misalnya kayak gitu. Itu kan pendapat subjektif seseorang yang artinya kita sebagai pembacanya manut wae, iya nggak? Kalau kita menggunakan style yang pertama. Menurut Miss Hikmah, terus ketika Anda mendengar Miss Hikmah berbicara seperti itu, terus Anda percaya aja, gitu. Anda tidak mengakses apa yang dikatakan oleh Miss Hikmah, bisa dipercaya apa enggak, gitu kan? Jadi nanti pertanyaannya ke situ. Tapi kalau yang kedua, Miss Hikmah menganalisis bahwa critical discourse analysis itu adalah mata kuliah yang menantang karena misalnya tingkat partisipasi siswa masih rendah misalnya. Nah, setelah ada kata-kata menganalisis, artinya kita tuh bisa menyimpulkan bahwa Miss Hikmah sudah melakukan satu set of analisis dulu, sehingga dia sampai pada argumen bahwa mata kuliah CDE menantang. Jadi sudah ada set of analisis dulu. Jadi kita lebih bisa mempercayai pendapat yang seperti itu ya. Terus yang ketiga, Miss Hikmah mengobservasi tingkat partisipasi siswa dalam kelas CDE yang masih rendah sehingga menyimpulkan bahwa CDE adalah mata kuliah yang menantang. Misalnya seperti itu. Sudah ada proses observasi dulu sebelumnya. Tanpa kita cuman manut wae lah apa kata Miss Hikmah, ya udahlah percaya aja gitu. Itu pentingnya ketika Anda membaca satu teks akademik yang misalnya akan Anda jadikan rujukan, boleh pakai according to, tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan di skripsi mahasiswa itu biasanya berdasarkan siapa Bu Hikmah nama penulis Sugiono, berdasarkan Sugiono atau menurut Sugiono, menurut Sahrul Anwar. Nah, itu kan artinya kita tidak melalui proses kognitif. Kita percaya aja bahwa itu tuh adalah argumen yang kita terima aja bulat-bulat tanpa kita reassess gitu kira-kira. Jadi hindari. Itu maksud saya ngebahas ini. Hindari terlalu banyak menggunakan according to karena tidak prosesnya kurang kognitif gitu ya. Tidak ada analisis Anda gitu. Menurut Anda ya sudah, atau Miss Hikmah atau siapapun itu yang Anda sitasi itu akan seperti apa gitu pendapatnya. Kenapa Anda pakai di dalam tulisan Anda pendapatnya? Ya karena misalnya ya sudah menganalisis sebelumnya melalui set of scientific principles gitu, sehingga kita bisa yakinkan bahwa argumennya ya sudah itu merupakan argumen yang bisa kita percayai dan sahih secara scientific. Kira-kira seperti itu pesan moralnya gitu guys. Jangan kebanyakan pakai according to ya, atau menurut si A, menurut si B, tapi usahakan gunakan leksis atau pilihan kata yang lebih kritis seperti analyze, investigate, observe, dan banyak leksis lainnya. Kira-kira gitu. Oke. Lanjut nggak? Lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada
Features of Academic Text, ini typo, dari Bailey 2017. Yang pertama adalah formal or semi-formal vocabulary. Nah, saya mau bahas ini ya. Academic text itu kan bisa macam-macam bentuknya. Bisa bentuknya esai pendek, bisa bentuknya skripsi, bisa bentuknya artikel jurnal. Misalnya itu artikel jurnal tuh lebih pendek dari skripsi, lebih dense daripada skripsi. Terus kata Bailey, karakteristik dari teks akademik itu adalah dia bahasanya formal atau semi formal. Oke. Yang kedua, dia menggunakan external sources dan kita menyebutkan sourcesnya atau sumber rujukannya kita sebutkan. Sources are given. Yang ketiga, bahasanya objektif. Hindari kata-kata atau hindari kata ganti saya ketika menulis academic writing. Itu secara umum. Tapi ini ada life hack ya. Ketika kita membaca artikel jurnal atau artikel penelitian, itu banyak juga pendekatan yang digunakan tuh menggunakan narrative inquiry namanya. Sementara yang kita tahu narrative itu adalah cerita. Dan narrative inquiry itu bisa disampaikan ya, academic writing juga kan narrative inquiry itu bisa disampaikan dalam bentuk cerita. Percaya nggak ada penelitian yang gaya bahasanya tuh seperti bercerita? Percaya nggak? Percaya. Percaya, nanti saya tunjukin deh gitu. Nanti ada atau kalau misalnya habis kelas ini Anda penasaran, silakan Anda googling narrative inquiry approach dalam penelitian kualitatif itu ada. Jadi narrative inquiry itu biasanya datanya berupa cerita. Kayak misalnya tujuan saya meneliti adalah pengen tahu perasaannya mahasiswa ketika belajar CDE misalnya seperti itu. Perasaannya seperti apa? Misalnya Sahrul perasaannya bahagia gitu, merasa tertantang. Sementara Royhan perasaannya frustasi, overwhelmed gitu misalnya. Nah itu bisa cerita dari Sahrul, cerita dari Royhan, cerita dari Ebi, itu bisa saya gunakan sebagai data penelitian. Padahal cerita yang menggunakan saya ngerasa pusing, I feel frustrated misalnya, atau I feel happy, I feel challenged gitu. Itu pakai I, tapi bisa dijadikan data untuk penelitian dan itu objektif bisa meskipun datanya subjektif. Nantilah itu kita ngomongin narrative inquiry nanti, bukan saatnya saat ini. Jadi intinya adalah menurut Bailey karakteristik dari academic writing itu biasanya menggunakan bahasa formal, dia mengutip dari sumber rujukan dan disebutkan ya sumbernya itu seperti ini, Bailey 2017 atau tadi ya sudah 2017. Terus objektif ya, bahasanya tidak subjektif. Dan bahasanya impersonal. Jadi impersonal style itu you don't mention yourself as the writer sebagai I, and you don't address your reader sebagai you, but you make your writing and the readers itu lebih berjarak. Ini contohnya ada nggak ya? Saya kasih contoh nggak? Oke, ini masuk summarizing bentar. Sebelum kita masuk ke summarizing, saya mau ngasih contoh dulu bentar. Saya stop share bentar ya. By the way, ini sambil saya mau mencari apa namanya tadi ya contoh tulisannya. Ada beberapa mahasiswa yang saya minta untuk nge-submit ulang ya UTS-nya karena saya nggak nemu file jawabannya, jadi nanti minta tolong dicek di Edmodo ya. Kalau nggak salah Sahrul salah satunya deh kalau nggak salah ya, tapi nanti dicek lagi aja. Karena pas pas saya cek ada tulisan yang Anda tuh ngelampirin soal iya, jawaban iya gitu. Jadi sayanya ini nggak ngeh, tapi punya Nabhan saya ngeh. Jadi saya udah minta ngomenin Nabhan tolong submit ulang, tapi ternyata saya nemu jawabannya, jadi saya nggak jadi ya Nabhan gitu. Nabhan udah dinilai. Tapi ada beberapa yang saya minta submit ulang. Hilda kalau nggak salah tuh, Sahrul, siapa lagi ya? Hana kalau nggak salah ya, Hana, Mia, itu Hana, Mia, Wawa sama Sahrul sama Hilda satu lagi. Itu nanti disubmit ulang. Nah, saya mau memberikan contoh impersonal style. Nah, ini adalah contoh impersonal style.
Ini saya share dari buku essay writing saya ya, buku ajar. Ini embrio buku ajar saya untuk essay writing. Nah, kan katanya Bailey salah satu karakteristik dari academic writing itu adalah objektif dan impersonal. Nah, ini maksudnya. Teks 1 ini adalah contoh dari objektif and impersonal. Kenapa saya bilang objektif and impersonal? Karena tidak ada pronoun I yang digunakan si penulis untuk mengadres dirinya dan pronouns you untuk mengadres pembacanya. Ini contohnya. The whole world is adjusting to the reality of the COVID-19 pandemic by finding alternatives to the disruption caused thus far. Nah, di sini tidak ada kata-kata I, tidak ada kata-kata you. Terus ini kan the whole world ya subjeknya. Kemudian kalimat kedua, corporations, para perusahaan atau beberapa perusahaan are allowing their workforces to work from home. Dia tidak mengadres pembacanya sebagai you, tidak mengadres dirinya sendiri sebagai penulis sebagai I. Tidak ada I di sini. In India, people, subjeknya itu the whole world, corporations, schools and colleges, people, terus the crisis, terus the country, terus berikutnya students in rural India, terus berikutnya their counterparts in cities, they depend on their family members' mobile phone for learning, they kan, bukan you. Terus berikutnya subjeknya city people, rural communities, jadi tidak ada I untuk mengadres dirinya sendiri sebagai penulis gitu. Itu maksudnya impersonal. Tidak ada pronouns I untuk mengadres dirinya sendiri atau we kalau misalnya penulisnya ada banyak, dan tidak mengadres pembacanya sebagai you. Itu lebih banyak menggunakan kata ganti ketiga. Nah, ini contoh dari salah satu tulisan akademik. Gitu. Sampai di sini kebayang nggak gambarannya impersonal teks itu seperti apa? Bingung? Nah, emang dia doang. Iya. Kalau bingung kita masuk ke teks dulu deh. Teks 1 ini ngomongin payung utamanya, tema utamanya adalah dampak perubahan lifestyle orang-orang karena pandemi. Nah, dia ngomongin awalnya di paragraf pertama dia masih umum ya. Dia lagi ngomongin dampak pandemi bagi kehidupan orang-orang. Nah, salah satu contohnya adalah perusahaan yang akhirnya kemudian memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk work from home. Terus ada sekolah, juga sekolah akhirnya adjust ke online learning. Nah, terus di paragraf kedua dia mulai masuk lebih terperinci lagi, mengerucut gitu ya. Tadi dampak online learningnya ini dikhususkan pada kegiatan belajar. Nah, in India, people are relying heavily on strong internet connections. Di India, nggak cuma di India sih, di Indonesia atau di negara-negara berkembang lainnya juga ya, orang-orang tuh biasanya sangat tergantung pada koneksi internet, ketersediaan komputer dan smartphones untuk bisa balik melakukan aktivitas seperti biasanya meskipun dalam keadaan pandemi, ada pembatasan sosial skala besar, itu kita nggak boleh ketemu banyak orang dengan lebih bebas gitu kan. Nah, dia mulai masuk ke dunia pembelajaran. The crisis has nudged students, dia mulai lebih masuk ke students ya, artinya bahwa perubahan gaya hidupnya difokuskan pada perubahan style pembelajaran selama masa pandemi. Nah, to pick up e-learning opportunities as there is no end in sight. Akhirnya sekolah kepaksa deh atau kampus terpaksa deh harus tetap jalan gitu aktivitas belajar mengajarnya dengan pakai e-learning. Nah, as the country takes to online education, saat terjadi perubahan pendidikan ke online, the current pandemic is impacting rural students more than those who live in cities. Jadi mahasiswa di pedesaan atau di pedalaman itu terdampak jauh lebih buruk gitu ya daripada siswa yang tinggal di perkotaan, di mana koneksi stabil, mereka punya akses ke smartphone, ke laptop, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring. Kalau mahasiswa-mahasiswa di pedesaan, misalnya di tingkat sekolah dasar, itu masih jarang yang punya smartphone sendiri, sehingga akhirnya pembelajarannya jadi terhambat, kira-kira seperti itu. Jadi teks ini membahas tentang itu ya tadi ya, perubahan
gaya pembelajaran di era pandemi. Nah, kita masuk ke teks kedua di sini. Teks kedua highly personal. Nah, coba Anda lihat di kalimat pertama aja deh. Oh my goodness, why there is so much homework gitu. Ini kayaknya suara hati Anda ya. Jadi ya Allah, kenapa sih banyak banget tugas? Nah, gitu. Kalau di teks kedua kayak gitu. This was my first reaction to online study as I look at the homework checklist. Ini adalah reaksi saya, reaksi pertama ketika banyak banget tugas yang harus dikerjain selama kuliah online gitu atau sama sekolah online. Karena adanya outbreak, karena adanya pandemi lah ya, most activities, kebanyakan kegiatan termasuk diantaranya ekstrakurikuler itu dibatalkan. Dan kita nggak punya banyak yang bisa kita lakukan di rumah selain menunggu gitu ya. Dan kita memang kan pada awal pandemi itu orang nggak bisa bebas keluar rumah. At least teachers believe so. Nah, setidaknya guru-guru tuh percaya bahwa kita tuh di rumah nganggur, intinya gitu. Maka mereka ngasih kita banyak banget PR yang membuat kita kewalahan setiap hari gitu. Ada yang resonate nggak? Jadi kalau balik lagi tadi ya ke teks pertama, kan tadi tema payungnya adalah perubahan pembelajaran online karena COVID ya, dan ini khususnya dampaknya di siswa yang hidup di pedesaan. Kalau di teks yang kedua sama sebetulnya, tema payungnya itu adalah pembelajaran online selama pandemi, tapi dia bahasanya jauh lebih casual. Dua-duanya topiknya sama tapi penyampaiannya beda. Yang ini very personal karena dia pakai this was my first reaction as I look at the homework checklist. Due to the outbreak, most activities including daily clubs are canceled at present. Thus we. Jadi dia pakai kata ganti pertama, tunggal maupun jamak. Gitu. Ini highly personal. Kalau yang ini, yang teks sebelumnya, teks 1 itu highly impersonal karena dia tidak menyebut penulis. Si penulis itu tidak menyebut dirinya sendiri sebagai I atau sebagai we dan tidak mengadres pembacanya sebagai you. Nah, sampai sini ke gambar nggak kira-kira perbedaan teks 1 sama teks kedua? Tergambarkah? Nah, kalau apa namanya? Kalau bisa tergambar kita bisa lanjut maksudnya. Kegambar kan maksudnya si Bailey ini dengan impersonal style. Karakteristik dari academic writing itu biasanya pakai register atau style yang impersonal atau tidak mengadres penulisnya sebagai I dan pembacanya sebagai you. Ya. Lebih umum aja gitu, Miss ya. Lebih umum ya. Gitu. Oke, lanjut ya berarti. Kita lanjut ke summarizing. Ini mungkin kalau levelnya masih di teori mungkin belum begitu nangkep ya, tapi nanti pas praktek mudah-mudahan sih bisa lebih paham. Nah, setelah paraphrasing Anda bisa sampai ke tahap summarizing. Nah, di tahap summarizing itu adalah is an act of condensing information from a longer text. Jadi meringkas lah intinya dari teks yang lebih panjang. Let us have an illustration here. Nah, ini sebetulnya ya sehari-hari kita juga sering banget melakukan summarizing, apalagi kalau misalnya lagi cerita, misalnya Hana cerita sama Isma, terus Isma cerita sama Ebi misalnya. Nah, Isma cerita sama Ebi, isi ceritanya Hana itu adalah the act of summarizing sebetulnya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini contohnya ya, contoh dari summarizing. Monash is a spectacular place to visit on your holiday. It is actually a bit hot there if you go at noon times, but I think the experience you get is worth it. We can learn Indonesian history from the museum underneath the Cone Monument, and if we go up to the top of the monument, we can see Jakarta from above. It's magical. I think it's better if you go when the place is not too crowded, so that you can enjoy it in its quiet condition. Nah, ini adalah apa namanya?
contoh dari teks. Nah, silakan Anda summarize. Oke, summarize dari teks ini. Ini latihan dulu deh. Nge-summary. Jadi tentang berkunjung ke Monas. Coba kita besarkan dulu ya. Kelihatan nggak bahasanya, apa namanya, tulisannya? Kelihatan, Miss. Ini teks sumbernya ini ya. Monas is a spectacular place to visit on your holiday. It's actually a bit hot there if you go at noon times, but I think the experience you get is worth it. We can learn Indonesian history from the museum underneath the Kon Monument, and if you go up to the top of the monument, we can see Jakarta from above. It's magical. I think it's better if you go when the place is not crowded so that you can enjoy it in its quiet condition. Nah, silakan siapa yang mau nyoba summarize teks ini. Kan kalau di sini bilang ya, summary itu biasanya fokusnya pada main idea aja dan dia tidak memasukkan supporting informationnya. Yang penting cuman main idenya aja. Supporting informationnya kalau nggak begitu penting nggak usah disampaikan. Ada yang mau nyoba ini summarize atau boleh sambil kalau yang mau ngetik gitu boleh juga diketik. Miss, maaf suaranya kurang jelas. Oh, suaranya kurang jelas. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau nyoba summarizing tapi diketik misalnya di chat box boleh juga, nggak apa-apa. Atau yang lebih suka langsung disampaikan juga nggak apa-apa. Coba dibaca dulu ya, selama 5 menit saya beri waktu, habis itu siapa yang mau nyoba summarizing? 2 orang aja, habis itu kita bisa lanjut. Ada yang mau nyoba? Ufa di sini. Ulfa. Ada Ulfa di sini. Ulfa mau nyoba, Hilda mungkin. Nida mungkin, Nida mau coba Nida. Yang mana, Miss? Yang di summarize? Ini yang Monas. Yang di Monas. yang di italics.
Ada yang mau nyoba? Ini kan kalau dibahas Indonesiain gini. Monas tuh keren banget deh kalau kita kunjungi kalau liburan. Sebenarnya di sana tuh panas sih kalau kita perginya siang-siang, tapi eh, saya bisa jamin deh kalau kita ke sana tuh bakalan apa ya, worth it tuh bakalan bakalan oke banget gitu. Di sana kita bisa Nggak belajar rugi puas. sejarahnya Indonesia dari Museum Kemerdekaan yang ada di bawah dari si eh, monumen yang bentuknya seperti cone ice cream itu ya. Dan kalau kita naik ke atas, kita bisa lihat Jakarta loh dari atas. Itu benar-benar keren banget. Dan saya rasa kalau kita mau ke sana mendingan jangan pas lagi musim liburan deh, karena bakalan rame banget, sehingga kita bisa menikmati jalan-jalan ke Monas itu dengan lebih khusyuk gitu kira-kira. Khusyuk sholat kali. Nah, itulah kalau dibahas Indonesiain. Ada yang mau summarize? Hintnya adalah, clue-nya adalah cuma main idea-nya aja. Nah, main idea-nya apa kalau dari teks ini? Ya tentang Monasnya aja kali ya. Tentang Monas sebagai destinasi liburan ya. Oke. Hmm. Jadi gini, saya tunjukin dulu deh mungkin ya cara summarizing saya, karena di sini sometimes you have to categorize several examples into one general categorization. Nah, di sini kan ada beberapa examples ya. Examples yang pertama, kalau kita perginya pas liburan dan pas siang-siang panas udaranya, jadi nggak nyaman, gerah ya, haredang. Tapi tetap aja sih tetap penting untuk kesana karena keren banget. Kapan lagi kita mengunjungi bangunan bersejarah di Indonesia. Terus kita bisa belajar Indonesian history, bisa belajar, kita bisa melihat Jakarta dari atas, pemandangannya bagus banget. Oke, berarti ada kategori sarannya adalah kalau liburan itu mendingan pilih waktu-waktu yang nggak banyak orang, terus jangan pas siang-siang karena panas, dan yang kedua adalah kita bisa belajar sejarah Indonesia dan juga bisa melihat Jakarta dari atas. Itu kan keuntungannya. Maka kalau di summarize akan jadi seperti ini. Misalnya ini adalah kata-kata Sahrul ke saya, terus saya sampaikan lagi ke Hana misalnya. Han, Sahrul bilang Monas itu keren banget, kalau kita ke sana deh. Kita ke Monas yuk. Soalnya di sana tuh kita bisa belajar dari museumnya, terus bisa juga rekreasi melihat Jakarta dari atas. Tapi Sahrul bilang jangan kesana pas lagi libur rame dan pas siang-siang karena panas nggak enak. Tapi sebetulnya kalaupun terlepas dari itu semua, tetap aja keren kalau kita bisa ke Monas. Intinya adalah ke Monas yuk gitu. Nah, itu adalah summarizing. Nah, kategori tadi ya, ini contohnya ada, kita bisa belajar sejarah dari museum yang ada di bawah Monas, terus kita bisa melihat Monas dari atas, itu merupakan kategori belajar, dan kategori plesir di Monas. Plesirnya itu enjoy the scenery, belajarnya itu mengenai Indonesian history dari museum yang ada di bawahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di summarize yang lebih condense lagi, ke Monas tetap worth it meskipun panas, meskipun rame, karena kita bisa belajar dan kita bisa ngelihat Jakarta dari ketinggian. Kira-kira itu hasil summary-nya. Ada yang mau nyoba mungkin versi lain, versinya sendiri? Ini bagi yang merasa penjelasan saya kecepatan, ini kita direkam juga kok, nanti saya share di YouTube-nya PBI ya. Sarul mau nyoba nggak? Summarize. Kalau bahasa Indonesia sih Kalau bahasa Indonesia boleh deh, bahasa Indonesia boleh. Boleh. gila sama sih.
Coba saya cek Google Meet juga, siapa tahu ada yang ngetik di chat box ya. Nah, ini saya sudah tampilkan juga ya link kalau Anda mau mengakses book creator-nya. Lanjut. Ini kalau misalkan di summarize ke dalam bentuk lebih formal bisa nggak, Miss? Maksudnya lebih ke menjelaskan gitu. Boleh, dicoba dulu aja. Bisa. Persuade-nya itu lebih dikit gitu. Persuasifnya itu lebih dikit. Oh, boleh. Boleh. Mungkin di chat box aja ya. Oh, di chat box boleh. Pakai bahasa Indonesia maksudnya. Boleh, bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, asal jangan bahasa Korea Utara. Nggak ngerti hurufnya juga, nggak kebaca. Jangan lupa yang lain sambil ngecek Edmodo ya, takutnya saya minta resubmission untuk UTS-nya. Ini sambil nungguin Sahrul, boleh nggak Rul kita sedikit bahasin yang di info box? Boleh. Silakan Boleh ya. lanjut aja. Nih, kalau yang di info box ini adalah flow dari academic essay. Itu biasanya ada introduction tadi ya yang saya jelaskan di awal. Nah, body-nya itu atau badan essay-nya itu bisa berupa comparison or contrast seperti yang Anda lakukan di CDA, atau bisa juga cause and effect untuk menunjukkan sebab akibat. Dan terakhirnya ditutup dengan conclusion. Jadi saya menuliskan comparison, contrast, dan cause dan effect itu tidak berarti bahwa flow ini atau struktur ini kaku dan nggak mungkin berubah-ubah. Tentu saja kalau kita melihat teks otentik di dunia asli kan pasti banyak versinya gitu. Tapi kira-kira yang sudah umum pasti ada di esai akademik itu ada introduction, body-nya itu bisa berupa comparison, contrast atau perbandingan, dan sebab akibat, bisa juga sebab akibat, dan ditutup dengan conclusion. Kira-kira seperti itu. Ini terakhir ada exercise-nya paraphrasing. Ada yang udah selesai nih yang terakhir paraphrasing exercise? Kayaknya Hana udah selesai ya, Han? Hana. Ya, Miss. Hana sudah selesai ya yang exercise paraphrasing exercise di belakang bukunya? Ya, tapi nggak tahu itu salah kali. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang benar yang salah, namanya belajar, Han. Tenang aja, aman. Cuman di balik doang, Miss. Oh, pakai teknik tim rim ya? Ya berarti praktekin dari kelasnya Miss Hikmah, mantap. Berarti nanti coba sambil diklik ya link ke book creator-nya, pada bisa dibuka nggak? Coba. Kalau bisa dibuka, nanti Anda bisa sambil latihan paraphrasing yang di paling belakang bukunya. Salah.
Nisa bisa mengakses book creator-nya nggak, Nis? Atau siapa di sini ya? Mila, Mila bisa akses book creator-nya nggak, Mil? Sebentar, Miss. Saya sambil stop share ya. Bisa, Mil? Bisa. Oke, nanti di akses yang paling belakangnya. Yang paling belakang itu ada paraphrasing exercise. Nanti itu dikerjakan. Cuman ada 3 kok, 3 teks pendek-pendek gitu. Iya ada. Nanti saya posting di Edmodo ya untuk uploadnya. Kalau nggak salah udah saya posting malah di Edmodo. Nanti dicek lagi ya di Edmodo. Siap, Miss. Oke. Kita masih punya 5 menit nih sambil menunggu. Oh, ini Sahrul sudah. Monas adalah tempat yang bagus untuk liburan meskipun terasa panas dan ramai di siang hari kalau sedang cerah. Tapi main ke Monas tetap memuaskan karena kita bisa belajar banyak sejarah Indonesia dari museum yang ada di sana dan juga kita bisa menikmati pemandangan kota Jakarta. Oke. We can learn Indonesian history from the museum underneath the Cone Monument. And if we go up to the top of the monument, we can see Jakarta from above. Oke. Nah, untuk Habsah udah bagus banget sebetulnya, cuma kurang dikit. Misalnya Monas itu Monas is breathtaking misalnya ya, holiday destination because baru we can learn Indonesian history sampai ke above. Cuma kurang pembukanya sedikit. Good job Sahrul and Habsah. Keren. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi tugasnya individu ya, tadi ada di belakang book creator-nya. Cuma ada 3 teks pendek untuk diparafrase. Nanti kita latihan, terus diposting di Edmodo ya kalau sudah. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Bisa dipahami ya tadi tugas individualnya? Bukan tugas sih, latihan. Beda ya tugas sama latihan. Kalau tugas tuh kesannya harus terstruktur, prosesnya lama, tapi kalau latihan bisa lah dalam kurun 1 jam lah. Cuma 3 teks pendek. Oh, sudah ada yang submit nih. Nanti disubmitnya di Edmodo ya. Oke, kalau nggak ada sanggahan, pertanyaan, kritik dan saran, curhat, jangan lupa makan, betul, karena nanti lemes ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau sanggahan, konfirmasi masih ada nggak? Saya mau mengakhiri kelas akademik writing kita hari ini. Gimana? Tidak ada sepertinya. Tidak ada, oke. Jadi sambil pelan-pelan aja gitu kita baca book creator-nya. Kalau masih ada yang nggak paham boleh tanyakan ke saya. Terus